Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Tingkatan yang kedua dari nafsu atau dari jiwa ini adalah apa yang disebut dengan an-nafsu al-lawwamah, ya, jiwa yang selalu menyesali. Nah, ini sudah meningkat sedikit, ya. Kalau tadi tidak ada penyesalan, tidak ada spiritualitas, ya, tidak ada nilai di dalamnya, maka ketika jiwa atau nafsu ini sudah mulai dibersihkan dari polutan-polutan materi yang mendominasinya, ya, yang mengotorinya, maka dia bisa diperbaiki sedikit, walaupun belum membaik, ya, tetapi setidaknya ini lebih baik, meningkat. Allah menyebutkan dalam salah satu ayatnya di surat Al-Qiyamah ayat 2 itu, Allah bersumpah, la uqsimu bin nafsil lawwamah, ya, saya bersumpah, ya, dengan jiwa yang selalu menyesali. Ya, ini jiwa yang tidak stabil, ya, kadang berbuat baik, kadang tidak, ya, kadang setelah melakukan keburukan atau kejahatan dia menyesal, tapi dia masih belum bisa memperbaiki diri, belum bisa menjadi jiwa yang didominasi oleh kecenderungan yang baik, ya, karena baru pada tahapan kedua. Nah, ini adalah tahapan perjalanan jiwa manusia yang di awal tahapannya untuk memasuki jiwanya, ya, atau disebut oleh sebagian ulama marhalatun niza' ad-dakhili, ya, satu tahapan terjadinya pertarungan di dalam jiwa manusia, ya, antara sisi gelap dan sisi cahaya yang ada di dalam hati seseorang, ya. Jiwa ini sudah mulai tertarik mendengarkan nasihat, mendengarkan ajaran-ajaran agama, tapi cahaya ini belum sepenuhnya mendominasi di dalam jiwanya. Karena itu masih labil. Kadang masih terbawa oleh arus keburukan, ya, tergantung pada lingkungan, siapa yang mengajak, dia akan terbawa oleh itu. Tapi setidaknya tahapan kedua ini sudah lebih baik daripada tahapan yang pertama tadi itu, ya. Kadang sudah mengenal halal haram, tapi tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan yang haram dan berkomitmen dengan yang halal. Tapi sudah mulai ada pengetahuan masuk, ya, ajaran-ajaran spiritual atau spiritualitas itu sudah mulai masuk ke dalam jiwa ini. Karena itu ketika dia melakukan satu kejahatan atau memakan sesuatu yang haram, diharamkan oleh Allah, kadang setelah itu dia menyesal, ya, dan dia selalu menyesal. Dan ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah, an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu menyesal atau banyak menyesal, ya. Ini sebetulnya satu tahapan yang kalau kita memberikan perhatian terus-menerus terhadap jiwa ini, ya, yang akhirnya kemudian akan berpindah ke tahapan yang ketiga. Dan untuk bisa keluar dari tahapan yang kedua ini menuju ke tahapan jiwa atau tingkatan jiwa yang ketiga ini, ya, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, harus meninggalkan penyesalannya tadi itu. Tidak cukup dengan menyesali saja, tapi mulai bertanya kepada jiwanya, kenapa sih melakukan semua ini, ya, apa yang harus dilakukan agar terhindar dan terbebas dari tahapan kedua dari jiwa-jiwa ini.
Kemudian langkah yang kedua mulai membersihkan ya keyakinan-keyakinan internal yang menyebabkan dirinya jatuh ke dalam kemaksiatan atau kejahatan tadi itu. Ya. Sebab bisa jadi karena jiwanya masih lemah, kadang-kadang dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan yang masih lemah. Khawatir kalau saya tidak mengambil yang haram, tidak melakukan yang haram, hanya komitmen dengan yang halal saja, bagaimana nanti usaha saya, bagaimana apa saya nanti bisa makan. Nah, ini kadang-kadang bisa melemahkan jiwa seorang, karena itu dia masih labil. Ya, maka disebut oleh Allah dengan an-nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa menyesali. Maka langkah keduanya adalah menguatkan keyakinan-keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa terbebas dari tingkatan kedua dari jiwa manusia yang al-lawwamah, yang suka menyesal tadi itu. Mudah-mudahan Allah mengaruniai kita tingkatan jiwa yang radhiyatam mardiyah, ya, jiwa yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur bisa mencapai kesempurnaan jiwa sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.